Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Monica dengan NIM 212275. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur analisis kurikulum yang membahas tentang pengertian kurikulum dan penyebab terjadinya pengembangan kurikulum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum. Istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kurir atau pelari dan kurer atau tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai dengan finish untuk meraih medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam proses dunia pendidikan, jadi sejumlah mata pelajaran oleh peserta didik dari awal sampai akhir. Program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses pembelajaran, keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan. Mampu dan tidaknya peserta didik menyerap materi pembelajaran, tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan bergantung pada kurikulum yang digunakan. Jika kurikulumnya didesain dengan baik dan sistematis, komprehensif dan integral dengan segala kebutuhan pengembangan dan pembelajaran peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 disebutkan bahwa kurikulum berisikan suatu cita-cita yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan guru di sekolah. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu adanya perkembangan dan perubahan bangsa yang satu ke bangsa yang satu dengan yang lain. Maksudnya, perubahan perhatian dan perluasan bentuk pembelajaran harus mendapatkan perhatian. Perubahan praktek pendidikan di suatu negara harus mendapatkan perhatian yang serius agar pendidikan di negara kita tidak ketinggalan zaman. Yang kedua yaitu berkembangnya industri dan produksi teknologi. Maksudnya, pesatnya perubahan di bidang teknologi harus disikapi dengan cepat, karena kalau tidak demikian maka output dari lembaga pendidikan akan menjadi makhluk terasing yang akan hidup di dunianya. Yang ketiga yaitu orientasi politik dan praktek kenegaraan. Maksudnya yaitu praktek politik kenegaraan memegang peranan penting dalam perubahan kurikulum. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan termasuk kurikulum itu tidak dapat terlepas dari berpolitikan suatu bangsa. Yang keempat, pandangan intelektual yang berubah. Selama ini, pendidikan di Indonesia lebih diarahkan pada pencapaian materi sebanyak-banyaknya daripada mencapai suatu kemampuan atau kompetensi. Yang terakhir yaitu pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar. Banyak sekali pemikiran, konsep atau teori baru dalam proses pembelajaran, walaupun pemikiran itu kadang hanyalah perubahan pada titik tekannya saja. Misalnya mengenai active learning GATAU atau CBSA, contextual learning, quantum teaching learning, dan lain-lain, untuk dapat mengaktifkan seorang individu siswa dan mengaktifkan kelompok. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.